warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Bang Bucek Channel. Kali ini kita akan expose tentang keadaan di Bandar Ipoh ya saat petang-petang. Sini oke lah. Dan kali ini perjalanan saya ini kita akan menuju ke tempat kerja saya. Jadi bagaimana pekerjaan kami di Malaysia ya, sebagai anak rantau ya, yang jelasnya kalau sudah pernah ke Malaysia mestilah tahu. Dan lihat ya guys, keadaannya memang sangat indah ya, jalannya semua halus. Ini di depan kebetulan macet. Jadi ini bukan macet lah, ini karena bundaran bulatan kayak gitu. Jadi dia sering macet lah. Karena ini memang bandarnya kota besarnya Perak. Kota apa ya? Ya kayak Ipoh lah. Ibu kotanya itu kayak ibu kota lah di Malaysia. Ini ibu kotanya Perak. Perak itu ibu kotanya Ipoh. Kayak gitu. Jadi di sini semua ada ya. Biasanya kalau malam-malam begini dia ada pasar malam ya. Pasar malam itu namanya gerbang malam. Gerbang malam dimana di situ semua jualan apa saja ada ya. Mau barang bekas, second hand atau barang baru semua juga ada. Jadi ikuti terus guys, karena saya akan bawa kalian ke tempat kerja saya ya. Oh ya, sebelum lanjut guys, jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya makin semangat membuat konten-konten yang dapat menambah sedikit orang-orang, otak-otak orang-orang yang apa ya, yang pemikirannya sangat kurang kayak gitu ya. Itulah yang aku heran, yang saya baca di media nih. Mereka nggak pernah pijak atau datang ke Malaysia, namun menceritakan tentang hal Malaysia, kan aneh. Jadi seharusnya media-media yang kayak gitu yang jangan langsung dipercaya, sebab dapat menimbulkan isu ini nggak pernah datang ke Malaysia tapi membicarakan tentang hal keburukan Malaysia. Astagfirullahaladzim. Menurut saya, selama saya 12 tahun di Malaysia, tidak pernah lagi mendengar atau orang-orang Melayu, orang-orang sini rasis dengan mereka rasis sangat seperti apa yang dikatakan orang lain sebelumnya ya. Di Malaysia itu umpama kalau betul-betul Malaysia nih rasis, tak akan ada orang lah yang datang di Malaysia untuk bekerja. Tak akan ada orang yang datang untuk bekerja itu. Tapi ini kenapa orang makin ramai datang di Malaysia? Disitulah karena Malaysia itu aman, tentram, kayak gitulah. Jadi mau jam berapapun, ini jam berapapun di jalan itu nggak ada yang ganggu lah. Ini tempat kerja saya ya guys. Inilah tempat kerja saya. Sebentar lagi saya akan turun. Kita akan lihat-lihat ke dalam ya, bagaimana keadaan kami susahnya cari duit di Malaysia tuh. Bukan senang guys. Ya, ini semua warga asing yang kerjakan. Nah, seperti contoh dibilangkan, kenapa warga Malaysia nggak mau kerja kontrak ya. Diibaratkan kalau ini kampung kita juga sendiri, mestilah kalian akan gengsi, tak mau juga kerja di kontrak, mau juga kerja yang ada dingin-dingin kayak gitu. Jadi jangan katalah orang Malaysia itu malas. Contoh, jangan jauh-jauh lah. Contoh, macam di kampung saya, ya, di kampung saya
Yang datang bekerja banyak, yang pihak transmigrasi mereka kelola tanah itu dengan baik. Contohnya dari suku-suku Jawa, Bugis, semua datang di sana. Mereka boleh kaya. Kenapa kita orang yang pribumi, orang Sulawesi nggak bisa berbuat? Begitulah keadaan juga di Malaysia. Mereka tak akan mungkin juga kerja di bangunan, sebab banyak juga kerja yang ada. Ini semua, ini keadaannya ini semua. Jadi beginilah kondisi tanah rantau, guys. Ya, inilah. Oke guys, sekarang kita sudah balik lah. Sorry ya, tadi sudah tidak ambil video di dalam karena susah lah mau ambil video, nggak ada yang pegang. Jadi saya datang hanya ambil kompor untuk masak para teman-teman saya ya. Jadi saya datang ambilkan untuk mereka memasak. Dan ini pun kita akan lagi menuju di kawasan yang satu ya, di tempat kerja yang satu. Jadi ini keadaan malam-malamnya di Pekan Ipoh ya guys. Lihat bagaimana keadaan di Ipoh saat petang-petang ya. Ini sudah mau malam nih guys. Ini mall yang ini memang mall lama lah ya. Di sini apa jualan apa semua ada. Yang paling ini lagi jualan-jualan telepon tuh paling murah di sini. Nih, yang namanya Angsana Mall. Ini dulu semua penuh dengan warga asing nih. Karena dulu di sini di mall ini ada tempat karaoke. Jadi setiap gaji atau hari Minggu itu memang penuh lah warga asing di situ. Tapi yang Indonesia lah ya. Indonesia dari belahan manapun hadir di situ yang suka karaoke kah. Tapi kadang ya sangat meresahkan lah. Sehingga kenapa ditutup? Karena setiap ini bahkan terjadi ada kasus itu hari yang kasusnya kasus penikaman ya. Jadi sampai meninggal. Akhirnya itu ditutup semua tempat karaoke. Tidak dibenarkan lagi tempat karaoke. Dan ini adalah hospital Bainun yang paling besar di Ipoh. Jadi ceritanya kayak gini guys. Itu hari ya, menurut cerita info lain lah, info yang saya dapat dari teman-teman. Memang kita tak ada itu hari di situ, tak ada lah. Dan saya pun jarang lah pergi tempat-tempat karaoke. Jadi kebetulan menurut cerita teman-teman, diorang saat itu pergi tempat karaoke dengan kawan dia 2 orang. Jadi sebabkan di sana itu semua punya pasangan ya. Mungkin jalan sudah mabuk apa semua. Kata teman dia tuh, dia pernah sebelum terjadi dia masuk di ruangan orang lain. Di situ kan semua bilik-bilik itu penuh. Jadi kemungkinan dia salah masuk. Dia ingat orang punya tempat bilik, ternyata bilik orang lain. Ya. Dan kemudian dia ditegur. Dia masuk joget apa semua, ya kan? Joget sambil apa ya? Ya kayak kacau sikit lah perempuan. Dimana yang perempuan di dalam itu semuanya sudah punya pasangan. Jadi otomatis lah yang bawa perempuan-perempuan ini marah menegur dia. Dan kemungkinan selepas itu nggak tahu lah, mungkin dia keluarga apa gimana. Akan tetapi setelah mungkin lah di dalam itu ada adu mulut ke apa, lagi pun sudah mabuk semua. Akhirnya dia saat keluar itu mau balik ya, katanya orang lah,
Teman saya ini dapat, dia sudah kena tikam, ya, dia sudah kena tikam. Dia mengalami luka di bagian perut, jadi sehingga dia tidak tertolong ya, karena kehabisan darah. Semua orang situ panik, semua lari ya, karena mereka takut. Lagipun mungkin dokumen tidak ada. Jadi kasus begitu, jadi kan serba salah, mau bertindak serba salah ya. Kita melaporkan kejadian begitu pun, yang melapor ini akan disiasat ya, disiasat. Dan kalaupun kosong, tak ada dokumen, nantinya dia juga di penjara. Jadi semua orang itu tak mau bersaksi di situ semua, walaupun hanya temannya itulah, karena mereka punya dokumen. Jadi temannya yang satu orang itu semua punya saksi. Tapi nggak tahu lah, sampai sekarang itu kasus belum ditahu pembunuhannya, karena kebetulan itu hari kamera CCTV ini masih kurang ya. Memang di bagian situ, di tangga itu CCTV-nya nggak ada ya. Jadi itulah guys. Dan semenjak itu mall tempat karaoke itu ditutup. Jadi nggak ini lagi lah, nggak ada lagi tempat-tempat karaoke apa semua. Dan di sini guys, ini keadaan di sini dekat gerbang malam ini guys, pasar malam untuk ini, untuk wilayah Ipoh Perak. Di sini setiap malam ya, sampai pukul 12 tuh ramai betul, ramai yang datang di gerbang malam ini. Jadi kalau umpamanya cari AWK, iya kan, di situ banyak lah Indonesia. Yang banyak itu yang jalan-jalan di sana ya Indonesia lah. Kalau Bangla ini jarang-jarang dia datang situ. Ini keadaan malam-malamnya di Bandar Ipoh Perak ya. Bagaimana di sini orang-orang mau jenuh bagaimana? Di sini tempat semua ada. Tempat untuk refreshing dengan keluarga itu adalah, untuk hilangkan stres ada tempatnya. Ini di sebelah kiri saya nih, itulah gerbang malam. Tapi kalau yang orang Ipoh ini pasti tahu lah itu tempat. Kalau setiap hari Minggu namanya Pasar Karat. Ya, Pasar Karat itu yang berarti semua barang bekas, tapi bukan semua lah. Ada juga yang baru-baru, tapi kebanyakan barang-barang second, entah dari baju apa semua jenis apapun boleh kita dapat di dalam. Ya, ini nanti kita akan expose lah. Ikuti terus guys. Dan sedikit cerita menurut saya, yang pengalaman saya di Malaysia, yang katanya Malaysia itu rasis. Di mana ada kerasisan orang Malaysia? Malaysia itu nggak rasis, bro. Kalau sudah, kecuali jangan asal percaya kalau belum membuktikan sendiri. Contohnya saya tidak memilih bergaul dengan siapapun. Orang Melayu saya bergaul, India bergaul, Cina bergaul, dengan semua suku bangsa, Bangla kah, Nepal kah, semua saya berkawan. Sebab saya memang tidak mau cari pergaduhan, saya cari untuk berteman ya. Dan intinya, ketika kita melangkah di negeri orang lain, kita harus bisa menyesuaikan diri. Jangan bawa perangai kita yang kebiasaan di kampung kah, ya kan. Jadi istilahnya, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan sok-sok seperti kebanyakan yang terjadi nih, dari puak-puak Rohingya dengan Bangla nih. Hanya disebabkan mereka, jadi semua warga asing itu kena. Mereka mengklaim lah, meminta inilah, sudah menyumbang dengan negara Malaysia lah, banyak orang punya tuntutan. Mau minta pasar Selayang lah, aduh amboi. Sedangkan kita saja orang Indonesia yang warna kulitnya sama, bahasanya hampir sama, ya bahasa itu ya memang sama lah, hanya saja
perbedaannya itu sedikit. Kita tak pernah tuntut apapun dengan Malaysia. Yang penting kami boleh kerja. Ini jelas-jelas Rohingya yang hanya dibantu, ditolong. Sebenarnya mereka tidak boleh bekerja, tapi kalau tidak bekerja, pemerintah juga akan menanggung banyak kerugian lah. Mereka dikasih makan, mereka dikasih ini. Jadi mau ambil juga di mana pemerintah, kerajaan Malaysia mau tanggung mereka itu? Setidaknya mereka boleh kerja lah, boleh kerja, tapi jangan semena-mena. Seakan-akan negara Malaysia ini mereka milik dorang. Jadi aneh kan? Jadi itulah sebab kemarahan rakyat Malaysia. Sehingga kejadian ini satu orang yang berbuat, semua yang kena. Supaya contohnya itu baru-baru ini lagi Bangla itu, dia kata dia minta pasar borong di KL sana ya. Pasar borong yang terbesar itu memang dikuasai di sana, itu Bangla yang kuasai. Diorang minta itu selayang nggak apa-apa katanya, kasihkan saja itu Rohingya. Mereka juga minta satu tempat lah, karena katanya Bangla ini sudah menyumbang ekonomi kepada rakyat, kepada negara Malaysia. Aduh, baya. Hei, nggak tahu lah otak mereka di mana ya. Ya kalau kerja sajalah. Jangan karena satu orang yang berbuat, semua kena dampaknya. Sebenarnya kalau kita tenang-tenang saja, rakyat Malaysia pun tak inilah. Lagi satu, jangan kacau dorang punya ini. Kita kerja bagian sektor pembinaan, ladang ataupun apa-apa itu, mereka senang dengan kita. Mereka memang lagi senang mempekerjakan orang-orang warga asing, karena ya itulah. Tapi tiada bezanya lah kalau kita duduk sendiri seperti kita di Indonesia, negara sendiri, ya jelas-jelas. Kalau umpamanya, coba pikirkan baik-baik ya. Umpamanya Malaysia ini jadi negara lo sendiri, duduk sendiri di dalam, istilahnya kamu rakyat lah, kamu rakyat Malaysia. Apakah kamu juga mau kerja ini? Mau kerja bangunan? Tak akan mungkin kamu mau kerja bangunan. Mesti kamu juga jaga gengsi. Mau kerja ini, kerja yang ada AC kah, ada ikon. Mesti juga kayak gitu. Jadi janganlah ada yang mengatakan orang Melayu itu malas. Samalah juga dengan kita semua. Kita rajin karena sebab apa? Yang pertama kita warga asing, nggak ada keluarga sini, siapa yang mau tanggung? Kalau nggak kerja, nggak makan, siapa yang mau kasih kamu makan? Kalau 1-2 hari saudara kamu boleh kasih makan, tapi sudah 2-3 hari, 4 hari sampai seterusnya, kamu tak kerja, tidur makan saja, dia pun mesti akan mengeluh. Jadi oke lah guys, pembahasan saya sampai situ dulu. Apapun jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe ya guys, supaya saya akan tunjukkan lagi, saya akan semangat lagi membuat video-video tentang apa yang pengalaman saya di Malaysia ya guys. Oke, dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Adapun kata-kata saya yang salah itu datangnya daripada saya sendiri, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata saya yang lebih, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, bye bye.